Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Bu Elis pada mata pelajaran Bahasa Sunda. Nah, di video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi pengajaran 2 mengenai warta, atau jika dalam bahasa Indonesia disebut berita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita simak slide selanjutnya. Nah, di video pembelajaran kita kali ini, Ibu akan membahas 3 hal mengenai warta. Yang pertama, ada pengertian warta. Kemudian, yang kedua ada menulis dan membaca warta. Dan yang terakhir ada kata kerja transitif dan intransitif. Baik, kita mulai dari pengertian warta terlebih dahulu ya. Secara harfiah, warta berasal dari bahasa Sanskerta yang halusnya itu warti atau wartos. Artinya beja, atau dalam bahasa Indonesia itu kabar. Kemudian ada pawarta atau pewarta, artinya mengabarkan. Dan kemudian ada ngawartaan atau ngawartosan ataupun ngabejaan, yang artinya mewartakan atau memberitahukan atau mengabarkan. Itu secara harfiah. Nah, berikut adalah pengertian warta secara istilah. Warta teh nyaeta katerangan atawa beja ngeunaan hiji kajadian atawa hiji hal anu ditepikeun ka balarea ngaliwatan media boh cetak, boh elektronik. Artinya bahwa warta merupakan keterangan atau kabar mengenai suatu kejadian atau suatu hal yang disampaikan pada halayak melalui media, baik media cetak maupun media elektronik. Mengenai penulisan warta, pada penulisan warta tentunya kita tidak sembarangan ya. Kita harus memperhatikan beberapa hal sehingga itu masuk kategori warta. Nah, karena ada beberapa kejadian yang memang tidak bisa dijadikan sebagai warta. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kejadian atau hal yang bisa dijadikan warta apabila yang pertama, satu kejadian atau suatu hal itu dianggap penting untuk diketahui oleh halayak. Kemudian, kejadian tersebut atau hal tersebut bisa memenuhi rasa penasaran halayak. Artinya suatu berita harus menarik ya, sehingga banyak orang yang tertarik pada berita tersebut. Seperti itu. Kemudian dalam penulisan warta ada 3 prinsip penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada faktual, kedua ada objektif, dan yang ketiga ada netral. Untuk penjelasannya kita simak slide selanjutnya. Jadi dalam penulisan warta kita harus mengetahui dulu prinsip penting dalam penulisan warta. Yang pertama ada faktual. Warta dumasar kana fakta atawa aya sumberna. Artinya warta harus berdasarkan fakta, harus sesuai dengan fakta dan ada sumbernya, alias tidak mengada-ngada. Suatu kejadian itu benar-benar terjadi gitu. Kemudian yang kedua, objektif. Tulisan warta kudu murni dumasar kana fakta.
henteu kacampuran ku opini atawa sawangan jeung pamadegan pribadi nu nulisna. Artinya, tulisan warta harus murni berdasarkan fakta, tidak tercampuri oleh opini atau pandangan dari penulis secara pribadi. Kemudian yang ketiga, netral. Henteu mihak salah sahiji pihak atau golongan. Jadi tidak berpihak pada salah satu golongan. Dalam penulisan warta, rumus umum yang digunakan adalah 5W1H. Ibu yakin kalian pasti sudah paham ya mengenai 5W1H. Unsur 5W1H yang berkaitan dengan what itu naon atau artinya apa. Why, naha, kunaon, artinya kenapa atau mengapa. Kemudian who, siapa, where, di mana, when, iraha atau kapan, dan how, bagaimana. Jadi dalam penulisan berita kita harus mengetahui apa yang terjadi pada berita tersebut. Kemudian mengapa kejadian tersebut itu terjadi dan siapa yang terlibat pada kejadian tersebut. Nah, kemudian di mana kejadian tersebut terjadi. Kemudian kapan kejadian tersebut terjadi dan bagaimana proses kejadian tersebut. Kemudian, dalam pembacaan berita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dari pelafalan. Artinya kita harus jelas ya dalam menyampaikan. Kalimat yang diucapkan harus jelas sehingga tidak ada kesalahan pelafalan. Contoh nih, dalam pengucapan kata Ciberem menjadi kata Ciberem, itu merupakan suatu kesalahan karena berbeda ya. Kemudian dari intonasi. Artinya kita harus memperhatikan naik turunnya irama suara, tekanan suara, volume suara, serta jeda suara. Dan kita harus selalu memperhatikan tanda titik dan koma. Jangan sampai kita menabrak kedua tanda baca tersebut. Jadi berhentilah sejenak jika bertemu dengan kedua tanda baca tersebut. Kemudian yang ketiga, gestur atau sikap tubuh ketika membacakan berita. Jadi ketika membacakan berita kita harus tegak dengan pandangan tertuju ke arah depan dan memasang mimik yang serius, tidak tersenyum-senyum tetapi tidak juga terkesan angker. Nah, jika teks berita berupa naskah kertas, jangan terlalu mengalihkan pandangan pada teks naskah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kecap pagawean transitif jeung intransitif. Kita bedakan terlebih dahulu mengenai transitif dan intransitif. Transitif, kecap pagawean anu ngabutuhkeun objek, sedangkan intransitif kecap pagawean anu teu ngabutuhkeun objek. Artinya, transitif itu kata kerja yang membutuhkan objek, sedangkan sebaliknya intransitif kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kemudian dari ciri yang kedua, ciri kecap pagawean aktif transitif bisa diubah jadi kata kerja pasif dan bisa diubah juga menjadi kata tanya. Jadi kalau untuk transitif itu kecap pagawean atau kata kerja aktif transitif bisa diubah menjadi kata kerja pasif. Sedangkan intransitif itu ciri kecap pagawean aktif intransitif teu bisa dirubah jadi kata kerja pasif. Oge teu bisa dirubah jadi kalimat pananya. Sebaliknya dari transitif ya, bahwa ciri intransitif itu tidak bisa
diubah menjadi kata kerja pasif, juga tidak bisa dirubah menjadi kalimat tanya. Nah, supaya kita lebih jelas, kita simak contoh kalimat kerja pagawean transitif jeung intransitif. Kita bisa lihat dulu di contoh kalimat transitif. Pertama, Bi'ros mawa rantang ka imah tetanggana. Artinya, Bi'ros membawa rantang ke rumah tetangganya. Mawa rantang, mawa itu kata kerja, rantang itu objek. Jelas di sini membutuhkan objek, yaitu rantang. Jika tidak ada objek, maka akan seperti ini. Bi'ros membawa ke rumah tetangganya. Membawa apa? Jadinya kan tidak jelas. Jadi harus membutuhkan objek. Kemudian ada contoh yang kedua, Mang Pandi ngadorong roda baso. Mang Pandi mendorong roda baso. Mendorong itu kata kerja, roda baso itu objek. Jika objeknya tidak ada, Mang Pandi ngadorong itu menjadi kalimat yang rancu ya, tidak jelas. Dia Mang Pandi itu mendorong apa? Itu sehingga membutuhkan objek, yaitu roda baso. Kemudian contoh yang kedua, Edi keur dahar. Edi sedang makan. Nah, di sini tidak ada objek. Perlu kita ketahui bahwa kalimat kata kerja transitif ada kata atau kalimat yang tidak membutuhkan objek. Seperti ini, Edi sedang makan. Kemudian contoh yang kedua, Tantan keur nginum. Tantan sedang minum. Artinya kita tahu gitu bahwa ketika kita mendengar Tantan sedang minum, kita otomatis tahu bahwa di situ sudah ada minuman atau cairan yang bisa diminum seperti susu, teh, air putih, dan lain sebagainya yang bisa ia minum. Sehingga untuk mengidentifikasinya kita bisa menambahkan kata naon tanpa merubah kata kerja. Nah, contohnya Edi keur dahar, Edi sedang minum. Kita rubah menjadi kata tanya tanpa merubah kata kerja dengan cara menambahkan kata naon atau apa. Edi keur dahar. Kita rubah Edi keur dahar naon? Edi sedang makan apa? Tantan keur nginum. Tantan sedang minum. Kita rubah menjadi kata tanya, Tantan sedang minum apa? Nah, ini contoh kata kerja transitif, yaitu cirinya bisa merubah kata kerja aktif intransitif menjadi kata tanya ya. Jadi bisa dirubah menjadi kalimat tanya. Kemudian contoh selanjutnya, mawa rantang. Membawa rantang. Itu merupakan kalimat aktif. Bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Rantang dibawa. Contoh yang kedua, ngadorong roda. Itu kalimat aktif. Jika kita rubah menjadi kalimat pasif, roda didorong. Sehingga sudah bisa kita buktikan bahwa kalimat aktif transitif bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Kemudian contoh kalimat intransitif. Yang pertama, mobil mundur ke garasi. Mobil mundur ke garasi. Mundur ini merupakan kata kerja. Tidak membutuhkan objek. Kalau membutuhkan objek, mundurnya mundur apa? Mundur apa? Gitu kan? Jadi tidak ada objek. Tidak perlu. Kemudian yang kedua, Cecep mandi di pancuran. Cecep mandi di pancuran. Pancuran itu WC umum ya.
tempat pemandian umum. Cecep mandi di pancuran. Kalau misal kita mau kasih objek, Cecep mandi apa? Emang mandi apa Cecep? Gitu kan. Jadi tidak perlu memakai objek. Nah, untuk membandingkannya, kita bisa lihat contoh yang sudah Ibu kasih warna biru. 1. Mang Pandi ngadorong roda baso. Kita rubah menjadi kalimatannya, Mang Pandi ngadorong naon. Nah, di sini merupakan kata kerja transitif ya, yang bisa dirubah menjadi kata tanya. Sedangkan untuk nomor 2, Yayat diuk dina kursi. Yayat duduk di kursi. Nah, jika kita rubah menjadi kalimat tanya, itu tidak bisa. Yayat diuk naon? Memang Yayat diuk itu duduk ya. Yayat duduk apa? Kan Yayat duduk apa? Tidak membutuhkan objek, jelas ya. Kalau duduk ya duduk aja gitu, bukan duduk apa, duduk di mana gitu. Kalau objeknya tidak perlu. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang baik. Kemudian apabila kalian belum mengerti pada video penjelasan yang Ibu sudah sampaikan, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu, baik melalui kolom komentar maupun melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.